nama saya Ifulaili Walataduri. Saya mahasiswa gizi semester 7 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai edukasi gizi tentang penata laksanaan diet pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sebelum itu, kemarin mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus. Atau pengertian dari penyakit diabetes mellitus adalah di mana kadar gula di dalam darah mengalami kenaikan atau tinggi akibat dari tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin dengan baik. Pengertian dari penyakit diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme baik secara genetik ataupun klinik yang ditandai dengan hiperglikemia di dalam tubuh dan kerusakan metabolisme karbohidrat yang dihubungkan dengan kerusakan sekresi insulin di dalam tubuh akibat dari insensitivitas sel terhadap insulin. Nah, penyakit diabetes mellitus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, mengapa saya membahas mengenai diabetes mellitus tipe 2? Karena menurut WHO, persentase kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan kejadian yang paling tinggi di antara penyakit diabetes mellitus tipe yang lainnya. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang paling banyak dijumpai di masyarakat karena dari pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus lebih dari 95% mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, maka dari itu saya mengambil tema penata laksanaan diet pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Apa sih yang menjadi penyebab dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu? Yang pertama itu karena kerusaknya sel-sel pita pankreas dalam tubuh. Terus kerusakan sekresi insulin di dalam sel-sel perifer. Yang ketiga, ada kerusakan sekresi glukosa di dalam sel pankreas. Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu yang pertama, sering merasa lapar, sering merasa haus, sering buang air kencing, terutama pada malam hari, terus sering merasa nafsu makan meningkat, tapi berat badan menurun, dan juga badan terasa panas, dan sering juga kram-kram. Nah, penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu bisa menyebabkan komplikasi pada penyakit-penyakit lainnya seperti gakren, yaitu luka susah sembuh. Jadi jika pasien mengalami diabetes mellitus tipe 2, jika mengalami luka akan sulit untuk sembuh. Terus yang kedua, yaitu ada penyakit gangguan kardiovaskuler atau penyakit jantung, penyakit ginjal, terus penyakit hipertensi juga bisa disebabkan karena diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya itu faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu ada 2, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu faktor yang tidak dapat diubah, yaitu ada genetik atau misal keluarga kita tuh mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, kita harus waspada karena 6 anak atau keluarga dari pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 menurunkan resiko 6 kali lebih besar dari orang biasa. Jadi genetik sangat berpengaruh dari penyakit diabetes mellitus itu. Nah, yang kedua itu faktor umur, yaitu lebih dari usia 45 tahun bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus. Lalu juga ada faktor penyakit lain seperti misalnya penyakit kardiovaskular, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu ada riwayat kehamilan yang mengidap penyakit DM gestasional, itu bisa menurunkan anak yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu juga ada riwayat BBLR atau berat bayi lahir rendah, itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, faktor yang dapat diubah itu ada obesitas. Ya, kalau kita memiliki IMT lebih dari 25 kg per meter persegi, itu kita bisa meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Lalu juga ada hipertensi, bisa menyebabkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu juga pola hidup atau kurangnya aktivitas fisik juga bisa, dan juga dislipidemia atau kelainan pada metabolisme lemak juga bisa dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya itu
akan membahas mengenai penata laksanaan diet pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tujuan dari penata diabetes mellitus tipe 2 itu apa sih? Yang pertama, merubah kebiasaan pola hidup pasien agar menjadi yang lebih normal atau sesuai dengan prinsip yang normal. Yang kedua, mencapai atau mempertahankan berat badan normal. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah dalam tubuh agar mencapai normal, dan juga mencukupi energi sesuai dengan berat badan, aktivitas fisik, umur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada syarat dari diet diabetes mellitus tipe 2, yaitu pertama, energi harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, di sini Ini merumuskan diet khusus untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang sesuai atau mempertimbangkan jenis kelamin, umur, faktor stres, faktor aktivitas, dan juga berat badan. Yang kedua, protein sebesar 15-20% dari total kebutuhan energi, lemak 20% dari total kebutuhan energi, dan juga karbohidrat 60% dari total kebutuhan energi. Nah, untuk karbohidrat ini diutamakan karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, sagu, dan lain-lain. Terus juga memperhatikan atau membatasi konsumsi gula atau karbohidrat sederhana seperti gula, turunan gula-gulaan seperti susu kental manis, terus manisan, buah yang manis, sirup, minuman kemasan itu tidak boleh. Nah, selanjutnya itu ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama, bahan makanan dianjurkan untuk penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, yaitu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, mie, dan lain-lain itu boleh dikonsumsi. Yaitu ada sumber protein rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, seperti tempe, tahu itu boleh dikonsumsi. Lalu juga lalu selanjutnya membatasi konsumsi dalam lemak. Nah, selanjutnya itu ada sumber lemak harus dibatasi. Lebih baik mengonsumsi makanan dengan cara pengolahan seperti dibakar, dikukus, direbus, atau dipanggang daripada diolah dengan cara digoreng. Nah, selanjutnya untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dihindari yaitu pertama, karbohidrat sederhana atau seperti gula sederhana kayak konsumsi minuman bersoda, konsumsi minuman yang kemasan, terus juga minuman manis seperti sirup, susu kental manis, buah juga yang manisan itu tidak boleh. Kue-kue yang manis kayak kue tart juga tidak boleh. Nah, selanjutnya itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, terus juga tidak boleh mengkonsumsi makanan dengan tinggi natrium atau garam, atau yang asin-asin tidak boleh atau dibatasi. Seperti makanan yang diawetkan, ikan asin, junk food, terus biskuit atau crackers yang hanya asin-asin itu dibatasi. Lebih baik makan seperti ubi atau kentang rebus, itu malah bisa dianjurkan untuk pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya itu ada pola hidup yang harus diterapkan untuk pasien diabetes mellitus tipe 2, yaitu pola hidupnya yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, yaitu menerapkan 3J atau jenis, jumlah, jadwal. Nah, 3J itu apa sih yang dimaksud dengan jumlah, jenis, dan jadwal itu? Jumlah itu kita harus memperhatikan makanan yang kita makan atau jumlah energi yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan kita, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Nah, di sini kan ada rumus Smallwood-Perkenny yang sesuai dengan mempertimbangkan umur, berat badan, faktor aktivitas, faktor stres, dan juga berat badan, itu yang harus digunakan untuk pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Terus jenis kita juga harus memperhatikan makanan jenis apa yang harus kita hindari atau makanan yang boleh dimakan. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan makanan yang boleh dimakan dan makanan yang harus dihindari itu seperti kayak gula, teh manis tidak boleh. Terus juga makanan seperti kue-kue yang manis, buah-buah yang manis, sirup itu tidak boleh dikonsumsi. Terus juga makanan yang tinggi asin atau tinggi natrium itu tidak boleh dikonsumsi, harus dibatasi. Boleh sekali-kali tapi harus dibatasi. Lalu juga kayak makanan yang diawetkan itu tidak boleh. Kita harus mengerti jenis makanan seperti apa yang harus kita konsumsi agar kadar insulin dalam darah kita itu bisa normal atau mencapai atau mengeluarkan insulin dengan cara yang tepat. Nah, selanjutnya itu pola hidup yang bagus, yaitu sering olahraga atau aktivitas fisik, minimal ya jogging. Lalu kita harus sering jogging, terus juga kadang berjemur di dalam bawah sinar matahari itu juga bisa, atau mungkin olahraga kayak yoga atau senam seperti biasa itu juga bisa.
Terus juga jangan lupa untuk pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 harus melakukan pengecekan kadar gula dalam darah itu minimal 1 bulan sekali. Kalau kita mungkin merasa gejalanya yang timbul atau mungkin seperti nafsu makan terus, makan terus, minum terus kencing terus, atau penglihatan kabur, itu kita bisa melakukan tes untuk mengetahui kadar gula dalam darah kita. Terus mengecek apakah kadar gula darah kita itu naik terus atau turun terus atau stabil. Maka dari itu kita harus mengerti dan mengecek kadar gula dalam darah kita. Nah, lalu jadwal itu kita harus mengerti Kak, jadwal kita makan sehari itu berapa, kayak mungkin makan kita sehari-hari 3 kali sehari, terus sama selingan 2 kali sehari. Nah, kita harus rutin terus setiap hari, makanya juga 3 kali dalam sehari, selingannya juga 2 kali sehari, atau mungkin kalau kita makannya 2 kali sehari aja terus selingannya 3 kali sehari, kita dibiasakan makanya seperti itu, biar kadar insulin dalam darah kita bisa mengetahui, atau sel-sel beta pankreas kita mengetahui kapan kita harus mengeluarkan insulin untuk makanan kita asup. Kalau kita makannya kadang hari ini 3 kali sehari, besoknya 2 kali sehari, nanti kita sel-sel insulin di dalam tubuh itu kita akan bingung kapan mengeluarkan insulin yang tepat untuk tubuh. Jadi makanannya akan diserapnya itu kapan. Jadi makannya kita harus tepat mengatur jadwal kita, kayak makannya 3 kali sehari 3 kali sehari, selingannya 2 kali sehari juga harus 2 kali sehari terus, rutin terus. Nah, penyakit diabetes mellitus itu harus mempertimbangkan seperti 3J itu, jenis, jadwal, dan jumlah. Nah, jika kita menerapkan prinsip 3J tersebut dan juga syarat-syarat diet yang sudah saya sampaikan, tujuan diet yang juga saya sampaikan, maka insya Allah diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, maka dari itu kita harus rajin-rajin mengubah pola kebiasaan hidup kita menjadi lebih baik, seperti menerapkan prinsip 3J, terus juga memperhati pola hidup, mengurangi makanan yang manis, mengurangi makanan yang tinggi garam, terus rajin olahraga. Kita harus mulai merubah diri kita agar kita terhindar dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk yang sudah menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Semua akan berjalan dengan baik apabila kita menerapkan atau menaati prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan, seperti prinsip 3J tersebut, terus memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Insya Allah kadar gula dalam darah kita akan normal atau stabil, tidak mengalami naik atau tidak mengalami turun. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai edukasi gizi, penata laksanaan diet pada diabetes mellitus tipe 2 yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik adik-adik, atau kakak-kakak semua yang mendengarkan atau melihat video saya bisa menggugah atau merubah persepsi diri atau pola kebiasaan hidup kalian semua agar menjadi pola hidup yang benar atau baik. Nah, sekian video edukasi gizi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam sehat semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Dadah.